Kembali ke rumah nenek. Bab 38. Darlene dengan takut menjerit dan bangkit dari ranjang. Seluruh tubuhnya keringatan. Memalingkan kepala, melihat Derek yang masih tidur di sisinya. Langit di luar sudah mulai terang. Matahari masih belum terbit. Darlene malah tidak bisa tidur lagi. Terus membuka mata, melihat Derek yang sedang tertidur. Seperti hanya dengan begitu, dia baru bisa tenang. Setelah Derek selesai infus terakhir, sudah jam 10. Darlene mengantarnya pulang, sekalian makan di rumah neneknya. Nenek melihat Derek yang sudah sehat kembali, wajahnya pun juga ingin tersenyum tenang. Baguslah kalau tidak apa-apa. Buyut, kemarin aku pergi ke kebun binatang dengan ibu. Di sana ada banyak binatang. Derek menceritakan binatang yang dia lihat pada buyutnya. Rambut nenek sudah putih, kerutan di dahi dan ujung mata juga sangat jelas. Tatapan yang penyayang tersenyum melihat Derek, seperti sangat serius mendengar Derek menceritakan apa yang dia lihat di kebun binatang. Darlene pun membereskan rumah tua itu dan mendengar suara Derek dan mengulang setiap hal yang akan dia lakukan saat kembali. Hatinya juga menjadi tenang. Derek, kamu temani nenek bicara. Ibu pergi memasak dulu. Asalkan Darlene makan di rumah, Darlene selalu berinisiatif memasak. Nenek tahu sifat Darlene, terlihat lembut dan pendiam, tapi sebenarnya sifatnya sangat keras. Jadi tidak bisa menghalanginya lagi. Iya bu, jawab Derek. Darlene pun tersenyum. Dapur bukan menggunakan kompor gas, melainkan tungku. Perlu membakar kayu. Darlene dari awal sudah ingin mencari orang untuk mengganti dengan kompor gas. Tapi neneknya tidak terbiasa. Dia juga khawatir di rumah hanya ada satu orang tua dan satu anak kecil. Menggunakan kompor sangatlah merepotkan. Untungnya di desa ada orang yang membantu mengirimkan kayu. Hanya perlu memberikan uang saja. Darlene termasuk biasa dengan tungku. Dengan cepat dia menghidangkan makanan. Mereka bertiga pun makan bersama. Derek pun terlihat begitu ceria. Setelah selesai makan, Derek pun berada di kamar sendirian. Meletakkan buku yang dibelikan Darlene untuknya. Gambar itu ada banyak mainan kecil. Nenek membantu Darlene membereskan dapur dan sekalian berbincang. Darlene, kapan Derek bisa melakukan operasi? Nenek, segera. Aku sudah menghubungi dokter. Hanya menunggu kabar dari mereka. Aku akan segera membawa Derek pergi. Darlene menunduk mencuci piring. Nenek duduk di samping tungku dan mendesah, membuat suaranya yang sudah tua menjadi lebih serius. Darlene, bukan nenek ingin mengataimu. Dari kecil kamu begitu pintar dan pengertian. Kenapa kamu melakukan kesalahan seperti ini? Sekarang kamu masih muda. Kamu tidak mungkin membawa Derek sendiri selamanya kan? Kalau orang tuamu kembali dan mengetahui keadaan ini, mereka pasti akan sangat marah. Nenek berkata dan menghela napas. Apakah kamu bermaksud menyembunyikan dari Derek selamanya? Tidak mengatakan padanya siapa ayahnya? Nenek,
Darlene sudah membuatmu khawatir. Derek bukanlah sebuah kesalahan. Dia adalah kesayangan yang paling berharga dalam hidupku. Darlene tahu, nenek pasti akan mengungkit hal ini. Jawaban yang seperti biasanya. Darlene, nenek sudah tua. Tidak bisa hidup lama lagi. Dulu aku paling mengkhawatirkanmu. Sekarang aku pasti mengkhawatirkan Derek. Nenek juga tidak bisa melakukan apapun. Kakeknya juga hanya meninggalkan rumah tua ini. Kalau nenek meninggal, bagaimana denganmu dan Derek? Nenek tentu tidak merasa Derek adalah sebuah kesalahan. Tapi dia juga tahu betapa sulitnya seorang wanita membesarkan anak sendirian. Darlene pun merasa sedih dan hampir meneteskan air mata. Menghisap hidung, dengan suara serak berkata, "Nenek, jangan asal berkata, kamu pasti akan panjang umur. Aku bisa menghidupi kamu dan Derek." Kalau bukan karena bisnis orang tuamu di luar, kamu juga tidak perlu seorang diri. Nenek tahu Darlene sangat pengertian, tapi dia ada cara apa? Hidup selalu begitu realistik. "Nenek, lihatlah, penyakit Derek akan segera sembuh. Sampai saat itu, aku tidak hanya bisa mencari uang dan menghidupi kalian. Aku juga bisa menyimpan uang untuk membeli rumah dan menjemput kalian bersamaku. Semuanya akan menjadi lebih baik. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku." Agar tidak membuat nenek khawatir, Darlene pun sengaja berpura-pura positif. Tidak, kamu masih muda. Mana mungkin seumur hidup tidak menikah lagi. Derek masih kecil, memerlukan seorang ayah yang menemaninya. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Apakah kamu juga tidak memikirkan Derek? Nenek tidak setuju dan menggelengkan kepalanya. Semenjak Darlene tiba-tiba hamil dan kembali, gosip di desa terus bertebaran, membiarkan nenek mengatakan pemikirannya. Darlene juga selalu diam saja. Setelah begitu lama, nenek juga tidak menanyakannya lagi. Setelah Darlene selesai cuci piring dan membersihkan tungku, melepaskan celemek dan dengan bercanda berkata, "Nenek, tenang saja. Kalau Derek menginginkan seorang ayah, aku akan mencari orang untuk menikah." Dia mana mungkin tidak pernah memikirkan hal ini. Tapi sekarang bukanlah saatnya. Sekarang masalah operasi Derek-lah yang paling penting. Kamu ya, selalu begitu sembarangan berbicara. Menikah tentu harus mencari orang yang kamu sukai. Mana boleh begitu asal. Nenek dengan penyayang berkata. Orang yang dirinya suka, di otak Darlene pun terlintas wajah yang dingin itu. Segera dia pun menghilangkan pemikiran yang lucu ini. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu betapa pahitnya senyumannya. Orang itu, dia sudah berusaha begitu lama dan juga tidak membuatnya menyukai dirinya. Mana mungkin ada kemungkinan menikah dengannya? Darlene tersenyum dan memapah nenek keluar, menemani Derek bermain sebentar di kamar. Melihat waktu sudah tiba, dia pun mengeluarkan setumpuk uang dari tas dan memberikannya pada nenek. Menyuruh nenek membeli makanan enak dan jangan menyakiti diri sendiri. Tapi nenek tidak mau. "Kamu sendiri bekerja di luar juga sangat sulit. Jangan berikan uang padaku lagi. Aku masih ada uang." "Nenek, ambillah. Aku bisa mencari uang. Ini adalah bonus. Aku masih ada gaji."
Darlene bersikeras memberikannya pada nenek, tidak membiarkannya untuk menolak. Nenek dengan serba salah mendesah. Walaupun dia tidak mau, dia juga harus memikirkan Derek. Dia bisa asal, tapi dia tidak boleh membuat anak itu menderita. Derek yang melihat ini pun tahu kalau Darlene akan segera pergi. Dalam hati tahu kalau dia tidak seharusnya menghalangi, tapi tubuhnya sudah bereaksi duluan. Darlene menunduk melihat tangan kecil yang memegangnya dan juga tatapan yang menahan. Hatinya sangat sedih. Dia juga ingin membawa Derek bersamanya, tapi dia benar-benar tidak bisa. Derek, apakah kamu tidak ingin ibu pergi? Derek menunduk, menggigit bibir dan tidak berkata. Darlene pun berjongkok dan menatap matanya. Melihat mata yang merah, hatinya pun sangat sakit. Ibu juga tidak tega meninggalkan Derek. Ibu berjanji akan mencari cara membawa Derek dengan ibu ya. Ibu, apakah kamu serius? Derek dengan nada menahan nangis berkata, dia tidak ingin berpisah lagi. Ibu berjanji denganmu. Darlene sudah memikirkan, dibandingkan meninggalkan Derek di desa, lebih baik membawanya ke kota. Kalau Derek tiba-tiba sakit, dia benar-benar tidak bisa menerima konsekuensinya. Hanya saja, dia harus memikirkan caranya. Ya Bu. Derek menyodorkan tangan dan mengaitkan tangannya dengan tangan Darlene. Nenek yang ada di samping pun tidak tahan melihatnya. Matanya juga basah. Darlene pun pergi seiring dengan tatapan Derek dan nenek yang tidak tega itu.